Hey yo, oke, selamat datang kembali di konten saat ini. Nah, kali ini saya akan share informasi tentang persiapan untuk proses breeding karena musim kawin tahun 2022-2023 akan segera dibuka pada periode Sabtu September 2022 dan akan ditutup pada 31 Mei 2022. Oke. 31 Mei 2023 ya. 1 September 2022 dan berakhir pada 31 Mei 2023. Ini menjadi unik karena kuda kesayangan Anda mau disilangkan dengan kuda yang mana ya? Nah, ini ada informasi tentang kuda-kuda yang bisa saya rekomendasikan untuk disilangkan dengan kuda pilihan Anda. Kuda-kuda yang akan saya share adalah kuda-kuda yang tersebar di berbagai tempat. Dan tentunya saya mau ucap terima kasih kepada sahabat saya, yaitu Yos Setiadi. Dia sudah share melalui fanpage-nya Fans Olahraga Berkuda FOB tentang ada 2 katalog kuda pacu yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, Anda itu lokasinya di mana? Ya, ketahui dulu Anda berlokasi di mana, kemudian Anda tentukan pejantan-pejantan mana yang cocok ataupun yang Anda idam-idamkan menjadi pejantan dari induk kesayangan Anda untuk menghasilkan kuda pacu yang sesuai selera masing-masing. Mau yang stayer, miler, sprinter, ataupun mau yang pilih warna-warnanya bagus, mau pilih yang bloodline-nya keren, mau pilih yang berprestasi. Ya, semua punya spek, semua punya sepertinya semua punya cara pandang, sisi pandang yang berbeda-beda. Nah, ini ada kuda-kuda yang saya bisa rekomendasikan berdasarkan fanpage-nya sahabat saya, yaitu Yos Setiadi dari forum Fans Olahraga Berkuda. Terima kasih ya Pak Yos di fanpage Fans Olahraga Berkuda. Yang pertama saya mau rekomendasikan Mose, Thoroughbred Australia. Mose adalah persilangan antara kuda pejantan Bel Esprit dan Helsigne by Desert Sun. Sekarang Mose bertempat di All Star Stable Tompaso Sulut dengan stud fee 25 juta rupiah. Thoroughbred yang berdarah biru ini, Thoroughbred ini diharapkan mampu memberikan kualitas, ya, semakin melengkapi kuda-kuda berkualitas di Indonesia. Nah, Mose ini diharapkan anak-anaknya mampu memberikan sebuah persaingan yang cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa dan menyemarakan breeding kuda pacu di Indonesia. Bukan hanya di Sulut, tapi Indonesia secara keseluruhan meningkatkan kualitas kompetisi yang ada.
Nah, Thoroughbred Australia ini berdarah biru, full brother dari legenda sprinter dunia Black Caviar. Sprinter terbaik yang tidak terkalahkan di 25 pertandingan. Mose juga berprestasi di jarak sprint, postur seimbang, dan korek. Nah, tentunya kalau sprint sudah banyak kuda-kuda yang sprint ya, Rakeninski, nah dan juga lainnya. Nah, selain kita tahu ada Keninski, ada Longwar ya, tapi ya Longwar, ada Tuscaloosa bintang Eclipse yang populer-populer. Nah, masuk lagi pejantan populer lainnya. Nah, setiap pejantan punya tipe masing-masing. Ada anak Longwar dengan tipikal larinya seperti apa, Keninski. Juga kalau yang Mose ini sprintnya berdasarkan data di FOB. Kita tentu tahu pejantan-pejantan yang berkualitas lainnya. Selanjutnya ada kuda War Senator. Nah, ini anak Longwar. Kita tahulah Longwar pejantannya. Anak-anaknya berprestasi Dragon Runner, Lady Aria, Poseidon. Nah, War Senator ini adalah Thoroughbred Indonesia dengan persilangan Longwar dan Parkview. Oke. Parkview ya, pejantan Longwar dan induk Parkview. Nah, War Senator anak pejantan top Longwar yang menurunkan 4 juara derby nasional. Longwar cenderung menurunkan kuda stayer. Nah, kalau Longwar tipe stayer dengan stamina yang dalam. Postur War Senator korek, pedigree solid, dan umur yang muda. War Senator pejantan Thoroughbred Indonesia yang menjanjikan. Oke, nah tutfi dari anak Longwar ini yaitu War Senator di tahun 2022 adalah 12 juta rupiah. Bertempat di Jawa Timur di peternakan kuda King Halim Stable. Ya, selanjutnya ada salah satu kuda yang spesial sebenarnya di tingkat dunia, namanya Red Giant. Nah, ternyata di Indonesia ada 3 anaknya. Yang pertama Angelo Eclipse. Ya, Red Giant itu punya 3 anak di Indonesia. Angelo Eclipse. Kemudian ada Da Vinci Eclipse dan Hamilton Eclipse. Kalau Angelo di Jawa, kemudian Da Vinci di Manado, dan apa ya namanya tadi? Yang napas Hamilton ya, Hamilton di Sumba. Nah, kalau yang saya mau highlight ini Da Vinci Eclipse. Red Giant ini kan anaknya Giant Causeway ya. Nah, Red Giant ini Da Vinci ini adalah Thoroughbred Australia, hasil persilangan antara Red Giant dan Denwood by Woodman. Nah, Da Vinci Eclipse adalah pejantan Thoroughbred, anak kuda tercepat di jarak 2000 meter. Red Giant. Postur Da Vinci seimbang khas kuda stayer, menurunkan Caroline Eclipse, Pakuan Pajajaran, dan lain-lain. Pejantan Thoroughbred dengan best value for money. Stud fee Da Vinci Eclipse 2.500.000 rupiah, bertempat di desa Pinabetengan, Tompaso, Sulawesi Utara, tepatnya di Bendang Stable. Da Vinci Eclipse. Kemudian ada Damsik Jordan. Ini adalah hasil ternakan dari Jordan Stable, Mojosari, Jawa Timur. Damsik Jordan adalah kuda Thoroughbred Indonesia
yang adalah persilangan antara pejantan super yang saya bilang tadi, Keninsky dan Samantha Jane. Pejantan Keninsky, induk Samantha Jane. Pejantan ini sangat direkomendasikan dalam memperbaiki kualitas kuda dan kecepatan kuda ya. Nah, pejantan thoroughbred muda, jadi usia muda ini, pejantan thoroughbred muda dari tra pejantan top Indonesia, Keninsky. Keninsky menurunkan kuda-kuda dengan speed besar. Damsyik sendiri memiliki postur seimbang, pedigree yang solid, dan usia yang masih muda. Damsyik Jordan berada di Bendang Stable, Desa Pinabetengan, Tompaso, Sulawesi Utara, dengan stud fee sebesar Rp1.500.000 tahun 2022. Oke. Selanjutnya, setelah ada thoroughbred Indonesia, ada kuda pejantan G4. Bagi Anda yang mau menghasilkan kuda KPI, ini bisa. Nama kuda ini adalah Wisnu Aji dengan tipe kuda G4, merupakan persilangan antara Keninsky dan Anglia. Anglia itu adalah pejantannya. Pejantan Anglia adalah Juragan Tanjung Sari. Nah, Wisnu Aji dengan tipe G4 ini sebenarnya pernah lari di tingkat nasional dan prestasinya juga saat itu lumayan. Nah, anak pejantan top tanah air selanjutnya yaitu Keninsky yang menurunkan kuda dengan speed mesin F1 di lapangan pacu. Fisik dan postur Wisnu Aji sangat Keninsky. Berada di stable teman saya, Pak Asep Kurnia dari AK71 Stable Jawa Barat di Sumedang. Oke ya, dengan stud fee Rp5 juta. Selanjutnya masih dari kuda G, ada tolak balak G3, merupakan persilangan antara pejantan Soputan Tulen dan induk Kembang Lambe dari Manguni, Makasio. Oke. Nah, penerus Trah Soputan Tulen tolak balak G3 ini adalah pemegang gelar juara kelas remaja 2010. Lahir dari induk Kembang Lambe yang juga menurunkan Nipsus Siam, pemegang gelar Pertiwi Oaks 2008. Pilihan breeder dengan prioritas pedigree Indonesia dan prestasi di lapangan pacu. Itu dia, tolak balak. Stud fee tahun 2022. Kalau untuk tolak balak, stable ini yaitu Sukun Stable dari Salatiga, Jawa Tengah, menggolongkan ada 2 untuk di tahun 2022 ini. Kuda lokal itu stud fee-nya Rp1.500.000. Sedangkan kuda G atau KPI Rp2 juta. Oke ya. Selanjutnya kuda G lainnya, kuda G yang cukup fenomenal, anak-anaknya sudah banyak ya. Di Manado juga anak-anaknya sudah banyak. Kuda G4. Pasti teman-teman kenal lah kuda ini. Namanya Tuan Nagari. Adalah persilangan antara pejantan top legendaris Sabel dan induk Etna by Lord Scardo. Nah, persilangan antara Sabel dan Etna menghasilkan anak bernama Tuan Nagari G4. Kuda yang recommended dan sangat berprestasi. Tuan Nagari adalah kuda yang memiliki darah juara anak dari pejantan kenamaan Sabel
yang menurunkan juara-juara derby, juara-juara di kelas bergengsi dan menjadi Sire of Sire di Indonesia. Tuan Nagari memegang 2 gelar juara nasional di kelas B jarak 1850 meter. Pedigrinya terbukti dan prestasi kuda ini terbukti. Anak-anaknya juga sudah mulai memberikan pengaruh ya. Tuan Nagari. Nah, Tuan Nagari stud fee-nya di tahun 2022 sebesar Rp500.000 dari Tompaso, Sulawesi Utara, Pendang Stable. Oke. Selanjutnya kuda G4. Masih ada kuda G ya. Adalah persilangan antara pejantan kuda yang tergolong lengkap ini. Pejantannya Tuscaloosa dan induk Nipsusiam by Hanuman 2. Nah, Hakul Yakin adalah anak Tuscaloosa, pejantan senior yang sudah terbukti. Ia menurunkan banyak kuda juara. Salah satunya adalah sang legenda Johar Manik, juara Indonesian Derby, dan McKinley dari Sulut, juara remaja. Hakul Yakin adalah anak dari induk Nipsusiam, jadi pejantan Tuscaloosa dan induk Nipsusiam, pemegang gelar betina Derby 2008. Hakul Yakin memiliki karir sprinter atau miler yang gemilang dan fisik yang masih layak pacu di umur yang ke-11 tahun. Postur dan kaki Hakul Yakin sangat Tuscaloosa. Stud fee di tahun 2022 yaitu Rp5 juta. Nah, Hakul Yakin berada di Salatiga, Jawa Tengah di Tombati Stable. Sangat recommended. Nah, kalau berbicara Hakul Yakin kan pejantan Tuscaloosa. Pejantan Tuscaloosa ini kan sudah malang melintang di seluruh Indonesia dan anak-anaknya sudah banyak. Tergolong lengkap karena anaknya ada yang menang derby dan ada yang menang remaja. Komen di sini apabila ada anak pejantan kuda, anak pejantan jadi anaknya itu menang di derby dan anaknya juga menang di kelas remaja. Kalau contohnya yang ini, anak pejantan Tuscaloosa, anak yang menang di derby Johar Manik, yang menang di remaja McKinley. Oke, lanjut. Nah, ini ada pejantan yang wow, keren dia. Dengan stud fee di tahun 2022 seharga Rp1.500.000, Leonardo Eclipse, thoroughbred dari New Zealand. Nah, Leonardo Eclipse, kuda thoroughbred berdarah New Zealand yang sempat bernaung di bendera Eclipse Stable. Pejantan setinggi 168 cm ini kini berada di Aceh. Pejantan thoroughbred ini dapat memperbaiki postur keturunan kuda-kuda G di Indonesia, dan dalam hal ini kuda di Aceh. Leonardo Eclipse ada di Takengon, Aceh, Bukit Stable. Magnus, thoroughbred Indonesia, merupakan persilangan dari kuda steer yang luar biasa dan legend. Kuda ini bernama Car Harbor dan induk Royal Century. Induk Royal Century adalah anak dari pejantan arkeologis. Magnus, thoroughbred Indonesia, menurunkan beberapa kuda pemula dengan potensi besar musim ini. Hasil ternakan dari All Star Stable ini memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Di antaranya ada Sierra All Star, Savannah All Star, Paul Manjago. Nah, full brother dari King Speedy
Magnus adalah salah satu anak Broadmere Shire yang sire muncul di pedigree kuda-kuda pacu Carl Harbour. Magnus pejantan dengan best value for money dengan stud fee di tahun 2022 sebesar Rp1.500.000. Thoroughbred Indonesia Magnus adalah kuda milik All Star Stable Sulut di Tompaso. Selanjutnya adalah kuda yang sempat pindah ke kandang teman saya di Pengalengan. Oke ya, sempat mampir di sana. Kuda ini cukup bagus ya, karena dari postur dan pedigrinya ini sebenarnya kuda ini sangat baik untuk dijadikan pejantan dan memperbaiki keturunan yang ada. Nama kuda ini adalah Amazing Texas Joy. Thoroughbred Indonesia persilangan antara Sir Tristan dan induk Red Eye Bliss. Red Eye Bliss ini adalah induk kuda dengan pejantan Eagle Eyes. Nah, Amazing Texas Joy merupakan anak Sir Tristram. Sir Tristram adalah anak kuda top pejantan hebat, yaitu Sabale, pejantan thoroughbred yang terbukti menurunkan kuda-kuda derby dan kuda-kuda berprestasi. Sir Tristram juga menurunkan kuda gagah Manglayang. Amazing Texas Joy memiliki garis pejantan yang berkualitas. Oke, selanjutnya ada kuda dari Waingapu, NTT, dari Tian Stable dengan stud fee seharga Rp5 juta. Da Vinci Calva adalah thoroughbred Indonesia persilangan antara Da Vinci dan Calva by Carl Harbour. Da Vinci Calva adalah freshman sire anak Da Vinci, pejantan senior yang anak-anaknya sudah turun pacu seperti Caroline Eclipse, Pakuan Pajajaran, dan lain-lain. Induk Da Vinci Calva adalah anak dari Carl Harbour, Broadmere Shire yang menurunkan kuda-kuda berprestasi. Da Vinci Calva pejantan muda di timur Indonesia, Waingapu, NTT, dari Tian Stable. Selanjutnya ada pejantan hype yang baru datang di Indonesia. Anak-anaknya juga sudah ada yang 8 bulan ya. Pejantan fenomenal, sprint. Ini bisa diajak sprint dan miler ya kuda ini. Berada di Tompaso Sulut di Desa Taure ya. Yaitu di Primasion Stable. Peaceful State Thoroughbred Indonesia Peaceful State Thoroughbred Australia adalah persilangan antara kuda pemenang Kentucky Derby dan Dubai Cup, yaitu Animal Kingdom dan induk Weekend Beauty by Helisio. Peaceful State adalah kuda thoroughbred Australia, anak Animal Kingdom pemenang Kentucky Derby 2011 dan Dubai World Cup 2013. Peaceful Stakes sendiri bergelar stakes winner di jarak 1356 sampai 1600 meter di Australia. Anak-anak, Peaceful Stakes sudah ada hasil ternakan dari Primasion Stable. Contoh-contoh anakannya sudah saya sempat lihat ya beberapa hari yang lalu. Wow, hasilnya keren-keren semua. Konformasi yang sesuai dan sebenarnya ditunjang dengan kualitas indukan-indukan yang luar biasa sebenarnya ya. Indukan-indukan yang hebat. Pasti banyak yang penasaran
tentang anak Peaceful State ini hasil ternakan dari Primasion Stable. Dan tidak menutup kemungkinan juga Peaceful State sudah ada anak-anaknya di luar dari Primasion Stable. Seperti itu. Selanjutnya adalah kuda fantastis lainnya di Tompa Sulut. Kepemilikannya adalah All Star Stable dan Tonset Stable. Namanya Gorky Park dari Thoroughbred Irlandia. Gorky Park adalah persilangan antara Galileo dan Charlotte Bronze. Nah, dari Danehill Dancer, Charlotte Bronze adalah kuda induk pejantan, mempunyai pejantan Danehill Dancer. Nah, seru ini sebenarnya. Gorky Park adalah anak Galileo, pejantan elit Eropa yang menurunkan sejumlah pemenang Epsom Derby dan menjadi Sire of Sire. Frankel adalah salah satu keturunannya. Pedigree Gorky Park juga memiliki pola yang sama dengan Frankel. Oke, ya. Yakni pertemuan darah Northern Dancer via Sadler's Well dengan Danehill. Gorky Park memberi suntikan darah biru Eropa ke indukan kuda Indonesia. Stud fee Gorky Park di tahun 2022 25 juta rupiah. Ada yang saya lupa. Untuk stud fee Peaceful State Thoroughbred Australia di tahun 2022, Primasion Stable menetapkan seharga 25 juta rupiah. Selanjutnya ada kuda yang satu, Lord Langley. Ada beberapa kabar yang beredar bahwa Lord Langley ini stud fee-nya 35 juta rupiah di Tonset Stable. Lord Langley adalah kuda yang cukup keren ya, dan berharap memberikan anak-anak yang luar biasa. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.